Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya teman-temanku, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Materi yang akan kita pelajari yaitu masih materi yang sama. Bab 4. Bersuci dari hadas. Ya, minggu kemarin alhamdulillah kita sudah membahas poin pertama dan poin kedua. Minggu ini kita akan melanjutkan pembahasan yaitu pada poin ketiga dan poin keempat, pengertian hadas dan wudhu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya ya. Pengertian hadas. Hadas secara bahasa artinya kejadian atau peristiwa. Sedangkan secara istilah artinya kejadian tertentu pada diri seseorang yang menghalangi sahnya ibadah yang dilakukan. Nah, hadas dibagi menjadi dua, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil cara menghilangkannya dengan berwudu atau tayamum, sedangkan hadas besar cara menghilangkannya dengan mandi wajib. Nah, berikut ini merupakan hal-hal yang termasuk hadas kecil. Pertama, keluar sesuatu dari kubul atau dubur meskipun hanya angin. Ya, keluar sesuatu dari lubang tubuh bagian belakang. Contohnya buang angin. Nah, ketika kita dalam keadaan berwudu lalu buang angin, otomatis wudunya batal. Yang kedua, bersentuhan kulit secara langsung antara laki-laki dan perempuan yang sudah baligh dan bukan mahramnya. Ya, maksudnya bersentuhan kulit antara mujahid dan mujahidah yang bukan mahramnya. Ya. Ketika sudah dalam keadaan berwudu lalu menyentuh laki-laki dan perempuan, ya misalkan mujahid ketika sudah berwudu lalu menyentuh mujahidah, nah otomatis wudunya batal, maka harus wudu kembali. Yang ketiga, yaitu menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Yang keempat, tidur dalam keadaan tidak tetap. Maksudnya ketika sudah berwudu lalu kemudian tertidur dalam keadaan yang sebentar atau tidak dalam waktu yang lama, otomatis wudunya juga batal. Yang kelima yaitu hilang akal, mabuk, gila atau pingsan. Next, poin keempat yaitu wudu. Nah, syarat wudu. Apa saja syarat wudu? Yang pertama itu Islam. Yang kedua, tamyiz. Bisa membedakan yang baik dan buruk. Yang ketiga, tidak berhadas besar. Yang keempat, dengan air yang suci dan mensucikan. Contohnya, air yang suci dan mensucikan itu air yang bisa dipakai wudhu. Contohnya air sungai yang mengalir, air hujan yang langsung turun dari langit. Ya, tidak mengenai atap rumah atau genteng. Contohnya lagi, air yang tidak disimpan di dalam suatu wadah ataupun air yang tidak kena panas matahari. Nah, itu boleh digunakan untuk wudhu karena airnya suci dan mensucikan. Di luar dari contoh itu,
tidak boleh digunakan untuk berwudu. Contohnya air minum yang berwarna atau berasa kayak air teh atau yang lainnya itu tidak boleh digunakan untuk berwudu karena tidak suci karena suci tapi tidak mensucikan. Yang kelima, tidak ada sesuatu yang menghalangi masuknya air ke anggota tubuh. Contohnya getah, cat minyak, cat kuku atau kuteks. Nah, biasanya yang mujahidah atau wanita itu kadang ada yang suka pakai cat kuku. Nah, itu tidak boleh karena cat kukunya itu akan menutup pori-pori kecil yang ada di kukunya. Nah, itu air wudhu tidak bisa masuk. Walaupun zaman sekarang itu sudah ada cat yang bisa dipakai untuk berwudhu, tapi sebagian ulama masih meragukan hal tersebut karena benarkah bahan-bahan yang dipakai itu bisa menyerap air wudhu atau tidak. Lain halnya dengan menggunakan henna. Kalau henna itu bahannya kan terbuat dari bahan-bahan yang alami ya. Nah, itu masih boleh digunakan. Tapi kalau cat kuku atau kuteks itu tidak boleh digunakan karena menghalangi masuknya air wudhu. Yang keenam, syarat wudhu yaitu mengetahui mana yang wajib dan sunnah. Mengetahui bagian mana saja anggota wudhu yang wajib dan bagian mana saja anggota wudhu yang sunnah. Selanjutnya, rukun wudhu. Nah, apa saja rukun wudhu? Rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama, niat ketika membasuh muka. Ketika membasuh muka, kita membaca niat di dalam hati. Nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari fardu lillahi ta'ala. Yang kedua, membasuh seluruh muka, mulai dari tumbuhnya rambut kepala sampai bawah dagu, kemudian telinga kanan dan telinga kiri. Yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga siku. Yang keempat, mengusap bagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Yang keenam, tertib atau berurutan. Nah, ini merupakan gerakan wudhu yang wajib dilakukan ya, rukun wudhu. Bagaimana dengan memasukkan air ke dalam hidung? Nah, itu tidak termasuk ke dalam rukun wudhu. Selain itu apalagi? Berkumur-kumur juga tidak termasuk rukun wudhu. Nah, yang terakhir yaitu tata cara berwudhu atau gerakan wudhu. Yang pertama, kita lihat gambarnya di sini, yaitu berdoa sebelum berwudhu, mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Kemudian yang kedua, membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan sebanyak 1 kali wajibnya, atau sunnahnya sebanyak 3 kali sambil membaca basmalah. Yang keempat, yang ketiga, berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Nah, berkumur-kumur itu termasuk sunnah wudhu. Yang keempat, membersihkan lubang hidung dan menyemprotkan kembali sebanyak 3 kali. Nah, yang kelima yaitu membasuh wajah sebanyak 1 kali atau 3 kali secara sunnahnya ya, membasuh wajah. Yang keenam, membasuh kedua tangan sampai siku. Nah, di sini masih banyak teman-teman yang ketika membasuh tangan itu tidak sampai siku, tidak diusap dengan betul sampai siku. Nah, itu termasuk
tidak sah wudunya ya. Jadi ketika membasuh tangan itu harus diperhatikan dengan baik. Dibasuh sampai siku. Dimulai dari tangan kanan, diikuti tangan kiri sebanyak 1 kali wajibnya atau sunahnya 3 kali. Yang ketujuh, yaitu mengusap sebagian atau seluruh rambut kepala dari depan ke belakang. Yang kedelapan, membasuh kedua daun telinga, bagian luar dan bagian dalam. Yang kesembilan, membasuh kedua kaki sampai mata kaki dengan membasuh bagian punggung dan telapak kaki sebanyak 1 kali. Atau wajibnya sebanyak atau sunahnya sebanyak 3 kali. Nah, yang terakhir yaitu membaca doa setelah berwudu. Nah, berikut merupakan tata cara berwudu yang diajarkan atau dianjurkan sesuai ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oke, terima kasih. Sekian dulu materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi